cuaca sudah kembali cerah, di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Ya pemirsa, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup memang menjadi kewajiban kita ya. Tentunya. Laki-laki maupun perempuan kini sama-sama bekerja karena tuntutan kebutuhan dalam hidup ini semakin meningkat. Semakin meningkat, pekerjaan semakin keras ya. Namun tidak ada yang lebih penting selain kesehatan karena terkadang saat asyik bekerja ini kita lupa bahwa tubuh ini butuh istirahat. Oh iya? Kamu merasa? Seperti Asyik itu, bekerja? asyik bekerja, nahan kencing, nahan tidur, ya sampai kayak gitu. Kedip pun kita jarang. Oh, serem itu kan ya, matanya kering. Dan pemirsa seringkali kita mengabaikan alarm yang sudah diberikan tubuh yang sudah lelah dan akibatnya bisa fatal. Udah yuk tidur yuk, saya capek. Udah deh kita lihat saja dulu. Kacamata Michael kali ini mengajak Anda untuk berhenti sejenak dan berpikir, sudahkah kita memberikan kesempatan tubuh untuk beristirahat? Beristirahat, ini dia liputannya. Pemirsa, seberapa lama Anda bekerja di kantor setiap hari? 8-10 jam per hari? Atau justru sering lembur di kantor? Jika beban pekerjaan begitu menyita waktu Anda, nah mulai dari sekarang, Anda sebaiknya memperhatikan alarm tubuh Anda. Beberapa saat lalu, mungkin hanya sebagian orang yang mengenal sosok wanita berusia 27 tahun bernama Mita Diran. Namun meninggalnya wanita pekerja di salah satu agensi periklanan ini tiba-tiba menjadi pembicaraan hangat di dunia maya. Komentar simpatik datang dari berbagai kalangan atas meninggalnya Mita, diduga setelah bekerja non-stop selama 30 jam. Tidak hanya di Indonesia, surat kabar harian Cina pun merilis kematian mendadak akibat bekerja berlebihan di negeri tirai bambu mencapai 600.000 jiwa per tahunnya. Pada saat malam itu misalkan siangnya si pegawaiku pada baking, terus aku decoratingnya malam-malam sampai paginya gitu biasanya. Terus ini nggak pernah merasa lelah, Mbak? Lelah sih, nah besokannya aku biasanya langsung tidur. Langsung tidur? Iya, besokannya biasanya sih setelah acara sore mungkin baru tidur sampai malam. Belum, nggak tidur. 20 jam mungkin. 20 jam ya? Bagaimana sih rahasia untuk menjaga supaya nggak kantuk atau lelah? Nggak ngantuk. Kalau kita memang tuntutan ya, jadi kalau misalnya ada pasien ya berarti pasti langsung melayani gitu. Jadi ya udah biasa soalnya gitu. Nggak pernah minum kopi atau energi drink untuk bisa ini? Nggak pernah sama sekali. Kenapa alasannya? Karena udah tahu energi drink nggak bagus, kopi juga enggak, teh juga jarang banget, lebih banyak air putih sih. Pernah bekerja tanpa henti itu berapa lama? Kalau secara sebulan sih bisa dihitung 1-2 sih. Kalau untuk lebih dari 12 jam ya. Ada rasa lelah dong pas ya? Ada sih rasa lelah, cuman karena saya mencintai pekerjaan ya, itu rasa lelah saya sih hilang. Nah ini bagaimana cara mengatasinya Mas? Apa Mas minum kopi, energi drink atau gimana? Biasanya sih multivitamin. Kalau sehari bekerja berapa lama ya Mbak? Saya jadi SPG 8 jam. 8 jam? Ya. Pernah nggak ada tuntutan untuk lembur? Oh pernah. Pasti itu ada, kalau misalnya lagi nggak ada orang kita harus lembur. Ya paling kita istirahat aja, tidur, minum yang banyak gitu aja. Nggak pernah yang namanya obat itu nggak pernah. Karena saya bekerjanya berdasarkan proyek, jadi ketika ada masalah harus dituntut untuk lembur gitu. Kadang-kadang juga sampai jam 2 pagi atau jam 4 pagi gitu. Ketika kita harus ngecek sistem dan biarkan sistem itu bekerja, itu kita bisa istirahat sebentar gitu aja. At least kita sempat merem deh gitu. Memang beban pekerjaan setiap orang berbeda-beda. Ada yang mengharuskan kita bekerja hingga malam hari atau lebih dari 24 jam. Lalu bagaimana kita mengenali alarm tubuh kita saat lelah? Kita kan bisa bekerja, kita kan bisa merasakan capek. Nah pada saat capek itu kita beristirahat. Nah ada masanya itu kalau sudah lewat waktu, kita sudah nggak konsentrasi lagi. Kok ini misalnya sudah mulai salah-salah misalnya, apa yang kita kerjakan. Dalam hal mengetik kok ini juga jadi salah kirim misalnya. Itu hal-hal yang simpel sebenarnya menandakan, oh itu timing kita harus beristirahat gitu. Kalau kita bicara soal
waktu 24 jam, itu memang kan idealnya itu 8 jam untuk kerja keras, 8 jam untuk kerja ringan, dan 8 jam itu untuk tidur. Kita juga mesti canggih nih anak-anak muda sekarang ini, harus canggih juga memanage waktu ini gitu loh. Oke, ini kita kejar-kejar terus, tapi ingat, tubuh perlu istirahat. Nah, pada saat istirahat, manfaatkan istirahat itu benar-benar untuk istirahat tidur. Kemudian juga minum. Ini yang kadang-kadang juga tidak diperhatikan. Usahakan minum itu 8-10 gelas per hari. Camilan-camilan itu umumnya tidak sehat. Goreng-gorengan, mengandung coklat, keju, nah itu juga harus dihindari sebenarnya. Jadi lebih baik camilan itu buah dan sayur-sayuran. Ya. Sebagian kita sering mengabaikan alarm tubuh ini dengan beragam alasan. Maka resiko besar menanti kita. Minuman itu baik itu kopi, energy drink, atau apapun namanya, itu kita mendapatkan unsur kafein dan unsur gulanya, kalorinya, energinya. Jadi kita mendapat memang tambahan kalori saat itu nih. Dengan tambahan karbohidrat, dengan tambahan kalori saat itu kita akan fresh lagi. Tambah lagi kafein tadi. Nah ini yang kadang-kadang kita artinya mengelabuhi diri kita tadi. Yang sebenarnya sudah lelah tapi kita paksa untuk lelah itu menjadi hilang gitu. Seperti kafein, efek kafein itu bisa kita menjadi segar lagi. Bahwa sebenarnya yang dibutuhkan tubuh saat itu adalah istirahat. Istirahat itu bukan berarti kita kehilangan waktu, tapi istirahat itu adalah merefresh tubuh kita, memberi kesempatan organ-organ tubuh kita untuk melakukan regenerasi. Sehingga pada saat pagi hari nanti kita sudah segar lagi dan sudah sehat lagi. Jika Anda sering menomorduakan kesehatan tubuh, ada baiknya Anda berpikir ulang. Karena saat sakit, pekerjaan Anda tidak bisa menyembuhkan diri Anda. Pemirsa, jangan pernah mengabaikan alarm tubuh Anda. Rasa lelah tidak akan bisa digantikan dengan apapun, kecuali tidur atau beristirahat. Mulai dari sekarang, bekerja keras, bekerja cerdas, agar pekerjaan Anda lebih optimal dan kesehatan Anda terjaga. Ingat, sepenting apapun pekerjaan Anda, yang terutama adalah kesehatan Anda sendiri. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael. Aduh, ngomongin alarm ini juga ada alarm. Kenapa suara? Ini juga kebanyakan kerja tuh. Kebanyakan kerja atau kebanyakan tidur Kebanyakan ya? ngelamun kalau kamu sih. Enggak lah, kebanyakan Tapi yang jelas kerja. memang itu ada hak tubuh yang harus dilaksanakan ya. Tubuh Betul. kita punya hak. Kita bisa kerja tetapi tubuh juga bisa berteriak. Mengeluarkan alarm kalau misalnya sudah kecapean. Tahu-tahu nanti serangan jantung, Aduh, jangan. diabetes. Nah itu dia. Mudah-mudahan Kita harap dengan yang liputan terbaik. ini bisa menginspirasi kita untuk bekerja lebih cerdas ya.